Salam hangat lagi untuk Anda, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini nih, kita punya bahasan yang kayaknya bisa banget mengubah cara Anda melihat obrolan sehari-hari. Betul banget. Kita bakal gali buku Words That Change Minds dari Shelley Rose Charvet. Khususnya bagian awal-awalnya lah ya, pengantar sama bab 1. Fokusnya apa? Kita mau coba bongkar nih. Kenapa sih komunikasi itu sering, meleset gitu kan? Iya, sering banget ya. Dan gimana sebuah alat namanya Language and Behavior Profile atau LAB Profile gitu, bisa jadi kunci buat ngertiin orang lain. Bahkan katanya sih bisa mempengaruhi juga. Lebih efektif ya komunikasinya. Nah iya, jadi misi kita nih membekali Anda dengan pemahaman dasar aja dulu, gimana bahasa kita itu sebenarnya membentuk cara kita lihat dunia dan ya perilaku kita juga. Siap ya? Yuk kita mulai. Yuk. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, buntu banget ngomong sama orang ini, mau itu atasan, pasangan, atau tim sendiri gitu? Sering lah itu. Nah, di buku ini ada cerita menarik, namanya Cheryl. Dia ini udah di titik mau resign aja gitu, saking sebelnya sama bosnya. Wah, sebara itu ya. Iya, tapi pas dia ikut sesi profil komunikasi sama penulis buku ini, wah ada momen aha gitu. Ternyata dia sama bosnya itu mirip banget pola pikirnya. Keras kepala katanya, tapi caranya sama persis. Lucu juga ya, malah mirip. Iya kan? Terus dengan sedikit aja penyesuaian kata-kata pas ngomong, ini kunci yang dia dapat dari profilnya. Hubungannya sama si bos langsung berubah drastis. Oh ya? Gimana tuh? Nggak jadi resign, malah dapat promosi gede. Cuma karena ngubah cara ngomong dikit. Wah, luar biasa ya dampaknya. Cerita Cheryl itu emang contoh bagus banget sih dari masalah yang lebih gede sebetulnya. Masalah apa tuh? Yaitu tadi, komunikasi yang nggak nyambung, atau malah nggak ada komunikasi sama sekali. Itu kan sumber frustrasi gede banget di mana-mana. Iya juga ya, di kantor, di rumah. Betul. Di kantor bisa bikin proyek macet. Di rumah ya hubungan jadi renggang. Skala gedean dikit bisa jadi konflik. Kita seringnya nggak sadar, betapa pentingnya ini. Dianggap sepele gitu ya, cuma salah paham. Nah, itu dia. Padahal dampaknya bisa, lumayan. Terus biasanya kan kalau udah masalah komunikasi gini, solusinya tuh ya paling tes kepribadian itu ya kan? Atau penilaian-penilaian psikometri gitu. Betul, banyak banget sekarang model-model kayak gitu. Tujuannya sih bagus ya, mau bantu kita paham perbedaan. Tapi seringnya gimana tuh hasilnya? Nah, ini dia masalahnya. Banyak alat ini ya, meskipun populer, punya keterbatasan yang cukup ganggu sih menurut saya. Gimana tuh ganggunya? Dominan, apalah itu. Seolah-olah itu nempel terus, berlaku di semua situasi. Oh, jadi kayak permanen gitu ya? Iya, kesannya gitu. Padahal kan kita manusia dinamis banget ya. Cara kita mikir, ngerasa, bertindak, itu kan sangat tergantung sama konteks. Konteks ya? Iya, maksudnya? Iya, betul. Ya tergantung kita lagi ngomong sama siapa, lagi di mana, tujuannya apa. Makanya banyak orang habis ikut tes gitu ngerasa, kok kayaknya gue nggak gini-gini amat ya di situasi lain, atau ngerasa terlalu disederhanain aja gitu. Betul. Saya juga pernah tuh ikut tes gitu. Hasilnya sih menarik, tapi pas mau diterapin di rapat X, rasanya beda banget sama pas ngobrol santai di situasi Y. Jadi konteks kuncinya ya. Tepat sekali. Konteks itu penting banget. Ngabaikan konteks itu sama aja kayak mau ke Surabaya tapi pakai peta Jakarta. Ya nggak bakal nyampe kan? Iya juga. Ada risiko lain juga loh dari pendekatan yang terlalu sederhana ini. Contohnya nih, ada cerita CEO yang hampir salah rekrut wakil presiden. Kenapa tuh? Gara-gara dia ngerasa klik aja secara personal. Dia suka karena orangnya mirip dia. Padahal timnya itu butuh orang yang mikirnya beda, bukan fotokopian dia. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Iya, jadi ngandelin suka nggak suka aja nggak cukup. Tapi kejebak label kaku juga nggak ideal. Harus ada cara lain. Oke. Jadi kalau bukan label kaku, terus gimana dong cara kita memahami beda-beda cara orang komunikasi ini? Katanya di buku ini kita semua punya filter ya. Maksudnya apa tuh filter? Bener banget. Bayangin aja, kita semua ini pakai kacamata unik pas ngeliat dunia. Nah, kacamata ini itu filter persepsi kita. Kacamata ya? Isinya apa aja tuh? Isinya campuran macam-macam. Ada pengalaman masa lalu kita, cara kita lihat diri sendiri, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap penting, nilai-nilai kita lah. Dan tentu aja, cara kita menafsirkan apa yang terjadi di sekitar kita.
Hmm. Jadi, pas ada informasi masuk, entah omongan orang, email, berita, apa aja lah, itu informasinya nggak langsung kita telan gitu aja. Kita proses dulu lewat filter pribadi kita ini. Pantesan ya. Kalau ngobrol sama orang yang latar belakangnya mirip, kayak satu budaya atau satu profesi, rasanya kok lebih klik, lebih nyambung gitu. Karena filternya mirip berarti ya. Nah, persis. Filternya cenderung sama, jadi terjemahan di dalam kepalanya lebih sedikit. Tapi begitu kita ngobrol sama orang dari kelompok yang beda banget, wih, filternya bisa jauh bedanya. Di situ potensi miskomnya ya. Banget! Disitulah potensi salah pahamnya gede banget. Kita nganggep pemahaman kita itu udah paling bener, paling universal. Padahal itu hasil saringan filter kita doang. Oke, jadi ada filter kelompok, budaya gitu ya. Tapi kok rasanya tetap aja ya, beda orang tuh beda banget cara nangkep infonya. Bahkan dalam satu tim yang sama, yang budayanya mirip. Nah, itu dia. Selain filter luar tadi, ada lagi lapisan filter dalam yang unik buat tiap orang. Ini kayak program internal kita buat ngolah informasi. Program internal, gimana tuh? Kita itu secara otomatis, nggak sadar, lebih memperhatikan aspek tertentu dari dunia dibanding aspek lain. Contoh gampangnya gini, ada orang yang kalau dikasih tugas, otaknya langsung mikir runtut. Langkah 1, langkah 2, detailnya apa aja. Itu gaya sekuensial. Oh, yang urut gitu ya? Ya, tapi ada juga yang lebih suka lihat gambaran gedenya dulu. Oke, intinya mau ngapain sih gitu, baru nanti mikirin detailnya. Itu gaya keseluruhan. Kebalikannya ya. Betul. Contoh lain nih, ada yang matanya langsung ijo kalau lihat sesuatu yang baru, beda, menantang. Tapi ada juga yang lebih tertarik kalau sesuatu itu udah dikenal, mirip sama yang udah pernah, udah terbukti berhasil. Ini semua jalan sendiri di bawah sadar kita. Wah, menarik banget ini. Ini jadi bikin mikir, gimana ya kalau kita bisa beneran tahu gitu, apa sih yang ada di kepala orang lain pas mereka ngomong? Itu dia. Atau bisa sedikit nebak lah reaksi mereka gimana, cuma dari pilihan katanya. Dan bahkan bisa nyetel cara kita ngomong biar pesan kita lebih masuk ke mereka. Itu kayak punya kekuatan super komunikasi nggak sih? Iya, itu pertanyaan kunci yang juga dikejar sama Shelley Rose Charvet, penulis buku ini. Dia nyari pendekatan yang nggak simplistis, tapi ya itu tadi, efektif di lapangan, bisa dipakai di banyak situasi, ngehargain keunikan orang, dan yang penting nggak ribet dipelajarinya. Terus ketemu apa dia? Pencariannya itu ngebawa dia ke Neuro-Linguistic Programming atau NLP di tahun 1983. NLP. Nah ini sering banget dengar istilah ini, tapi kadang kesannya agak gimana ya, mistis atau rumit gitu. Sebenarnya intinya apa sih NLP itu? Inti NLP itu sebenarnya cukup beda ya sama pendekatan psikologi pada umumnya waktu itu, dan masih relevan banget sekarang. Kalau psikologi tradisional sering fokus gali kenapa orang punya masalah, NLP itu malah fokusnya mempelajari gimana orang-orang yang sukses banget di bidangnya, terutama komunikasi ya, bisa dapat hasil sebagus itu. Oh, jadi bukan ngorek masalahnya ya? Bukan. NLP itu kayak membedah strategi suksesnya. Gimana sih cara mereka mikir, cara mereka ngomong, cara mereka bertindak sampai bisa berhasil. Bukan menganalisis kegagalan. Tujuannya itu buat ngertiin pola spesifik yang bikin unggul, terus gimana caranya biar pola itu bisa dipelajari orang lain. Menarik. Fokus ke yang berhasil. Iya, etika juga penting banget di NLP. Misalnya nih, kalau mau bantu orang ngubah keyakinan negatif, kayak saya nggak bakat ngomong depan umum. Praktisi NLP yang benar itu bakal ngecek dulu. Jangan-jangan keyakinan itu ada manfaat tersembunyinya buat orang itu. Manfaat tersembunyi dari keyakinan negatif? Bisa jadi. Misalnya, keyakinan itu ngebuat dia nggak perlu ngambil resiko malu di depan orang. Nah, kalau ada manfaat kayak gitu, itu harus dicarikan cara lain yang lebih sehat buat dapetin manfaat itu, sebelum keyakinannya diubah. Oke. Jadi fokus pada bagaimana orang sukses, bukan mengapa orang gagal. Pendekatan yang positif ya. Lalu hubungannya sama LAB profile yang tadi disebut apa? Nah, dari dunia NLP yang luas itu, di tahun 1985, Charvet nemuin satu alat spesifik yang menurut dia praktis banget dan kuat. Language and Behavior Profile, LAB Profile. Ini alat dari NLP juga berarti? Ya, ini sebenarnya kayak penyulingan atau adaptasi dari konsep yang lebih luas di NLP namanya metaprograms. Tapi LAB Profile ini dibikin lebih fokus biar gampang dipakai, terutama di dunia kerja. Intinya,
LAB profile ini cara mikir atau kerangka buat ngamatin dan ngerespon pola-pola motivasi orang, cara mereka ngolah info, sama gaya ngambil keputusan mereka. Cara kerjanya gimana? Apa kita harus ngasih kuesioner panjang gitu ke orang? Nah, justru itu enaknya, LAB profile itu pakainya sekitar selusin pertanyaan kunci yang dirancang khusus. Cuma selusin. Iya. Dan pertanyaan ini bisa diselipin secara alami aja pas ngobrol biasa. Jadi nggak kerasa kayak lagi diinterogasi. Atau ya bisa juga sih dipakai di survei yang lebih formal. Terus, yang dilihat apanya? Jawabannya? Yang paling penting, fokusnya itu bukan ke isi jawabannya, tapi ke gimana cara dia jawab. Gimana cara jawabnya? Struktur kalimatnya gimana, kata-kata apa yang dia pilih, intonasinya, bahkan bagian pertanyaan mana yang dia kayaknya hindarin buat jawab. Itu semua ngasih petunjuk soal pola pikir dan perilakunya. Wah, detil juga ya. Detil, tapi tetap fleksibel dan natural. Makanya Charvet cerita dia pakai ini buat macem-macem banget. Dari bikin presentasi biar kena ke audiens, nyusun materi marketing yang ngena, rekrutmen biar dapat orang yang pas, coaching, sampai ngelola komunikasi pas ada perubahan gede di perusahaan. Berarti LAB profile ini nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja ya? Ada sejarahnya dong? Oh jelas ada. LAB profile ini dikembangin sama Roger Bailey. Dia yang mengadaptasi dan menyederhanakan konsep metaprogram tadi. Yang dari NLP itu? Iya, metaprograms ini awalnya diidentifikasi oleh Leslie Cameron Bandler, salah satu tokoh awal NLP juga. Nah, NLP sendiri akarnya itu dari kerjaannya Richard Bandler sama John Grinder di pertengahan tahun 70-an. Bandler dan Grinder ya? Iya, mereka ini penasaran banget kenapa sih ada terapis atau komunikator yang hasilnya bagus banget, sementara yang lain biasa aja, padahal belajarnya sama. Jadi, mereka memodel. Memodel maksudnya? Mereka ngamatin secara detail banget, terus mecah-mecah gimana sih cara kerjanya para master komunikasi itu, kayak nyari resep rahasia suksesnya mereka gitu. Oke. Istilah Neuro-Linguistic Programming sendiri kan kedengarannya keren, tapi agak teknis ya. Bisa diurai dikit nggak biar kebayang? Bisa. Coba kita bedah ya. Programming di sini tuh maksudnya gimana kita kayak terprogram. Entah karena gen, lingkungan, pengalaman, atau kimia tubuh, buat bisa jago di satu hal, biasa aja di hal lain, atau malah kurang di bidang lainnya. Ini bukan program komputer yang kaku ya, tapi lebih ke pola kebiasaan mikir dan bertindak. Oke, pola kebiasaan. Terus neurolinguistiknya? Nah, bagian neurolinguistik ini ngejelasin gimana kita bisa ngertiin program itu. Neuro itu kaitannya sama sistem saraf kita, cara kita ngolah info lewat panca indera, sama perilaku fisik kita. Oke. Linguistik itu soal bahasa. Gimana kita pakai kata-kata buat nunjukin atau ngomongin pengalaman di dalam kepala kita. Jadi dengan ngamatin perilaku, neuro, dan bahasa, linguistik, kita bisa mulai paham gimana seseorang nyusun pengalamannya di dalam kepala, programming, buat ngasilin sesuatu. Dan ujungnya bisa dimodel tadi ya, buat diajarin ke orang lain. Nah, itu aplikasi utamanya. Modeling bongkar resep keahlian biar bisa ditiru. Oke, jadi kita punya filter, punya pola pemrosesan internal, dan itu semua kelihatan dari bahasa sama perilaku. Sekarang, bagian penting nih. Gimana sebenarnya kita ngebentuk pemahaman kita soal dunia? Apa kita lihat realitas ya apa adanya aja gitu? Nah, ini nih bagian yang penting banget. Kita seringnya ngerasa kalau apa yang kita lihat, denger, rasain, itu ya realitas objektif. Pakai R gede gitu ya. Iya, kan emang gitu kelihatannya. Tapi, menurut para ahli kayak Noam Chomsky, dan ini juga prinsip dasar di NLP, kita itu sebenarnya nggak berinteraksi langsung sama realitas itu. Kita itu berinteraksi sama model atau peta kita tentang realitas. Peta yang kita bikin sendiri di kepala kita. Peta. Jadi bukan wilayahnya langsung. Betul. Dan proses bikin peta ini itu melibatkan 3 cara kerja mental utama yang aktif banget nyaring informasi dari luar. Proses ini disebut deletion atau penghapusan, distorsi atau distorsi, sama generalization atau generalisasi. Deletion, distortion, generalization. Kok kedengarannya agak negatif ya? Menghapus, mendistorsi. Kedengarannya mungkin gitu ya, tapi 3 proses ini sebenarnya penting banget biar kita bisa jalanin hidup. Coba bayangin kalau kita harus ngolah semua informasi yang masuk lewat mata, telinga, kulit, hidung, lidah kita tiap detik, bisa ngeheng otak kita. Iya juga sih, kebanyakan info ya. Nah, pertama, deletion, penghapusan. Kita itu otomatis ngapus sebagian besar informasi di sekitar kita.
Ada psikolog namanya George Miller, tahun 56-an gitu, dia nemuin fakta menarik. Pikiran sadar kita itu kapasitasnya terbatas banget. Cuma bisa nangani sekitar 7 plus minus 2 potongan informasi dalam satu waktu. Cuma segitu, dikit banget ya? Iya, sisanya ya dihapus. Makanya nomor telepon biasanya cuma 7 digit kan. Lebih gampang diingat. Di bukunya ada cerita lucu pas nomor telepon di Paris diubah jadi 8 digit. Semua orang jadi pada bingung. Pernah nggak sih Anda sama teman ngomongin rapat yang sama, tapi ingatan kalian soal apa yang dibahas atau siapa ngomong apa itu beda banget? Sering. Sering banget malah. Nah itu dia. Itu filter deletion Anda berdua lagi kerja keras. Masing-masing ngehapus bagian yang beda. Masuk akal. Jadi kita ngehapus banyak hal. Oke, terus yang kedua, distortion. Itu gimana? Distortion, distorsi. Itu artinya kita ngubah informasi yang masuk. Ini bukan berarti bohong ya, konteksnya beda. Kreativitas itu bentuk distorsi loh. Kreativitas kok distorsi? Iya, pas Anda ngebayangin gimana mau nata ulang kamar Anda, itu kan Anda lagi mendistorsi kenyataan sekarang jadi kemungkinan di masa depan. Merencanakan sesuatu, bikin tujuan, bahkan nikmatin lukisan atau musik, itu semua ada unsur distorsinya. Kita ngubah representasi di kepala kita. Tentu aja, distorsi bisa juga negatif. Misalnya kalau kita salah nangkep maksud baik orang. Oke, jadi deletion buang info, distortion mengubah info, yang terakhir generalization. Generalization atau generalisasi, ini kemampuan kita buat ngambil satu atau beberapa pengalaman spesifik, terus bikin aturan atau prinsip umum dari situ. Ini dasar dari semua proses belajar. Contohnya gimana? Anak kecil belajar buka 1 pintu, 2 pintu, terus dia generalisasi. Oh, gini toh cara buka pintu. Dia jadi bisa buka semua pintu kan? Sampai akhirnya dia ketemu pintu geser atau pintu putar. Nah, dia harus belajar lagi, ngubah generalisasinya. Ini efisien banget. Ya, biar nggak belajar terus-terusan ya. Betul. Tapi, generalisasi ini bisa juga ngebatasin kita. Misalnya, kalau seseorang punya beberapa pengalaman buruk sama lawan jenis, dia mungkin bikin generalisasi, semua cowok-cewek nggak bisa dipercaya. Nah, keyakinan ini, hasil generalisasi, bakal ngebentuk perilakunya ke depan. Jadi bahaya juga ya kalau generalisasinya negatif? Bisa jadi. Jadi, lewat 3 filter inilah, deletion, distortion, generalization, kita masing-masing secara unik ngebangun peta internal kita soal dunia. Peta ini bukan wilayahnya, tapi ya peta inilah yang kita pakai buat jalan. Peta bukan wilayah, dalam juga ya metaforanya. Jadi peta mental kita ini unik banget ya. Makanya jangan heran kalau 2 orang nonton film yang sama, pas cerita ulang bisa beda banget. Itu bukan karena salah satu bohong, tapi ya emang filternya lagi kerja. Tepat sekali. Terus metaprograms yang tadi disebut itu masuknya di mana dalam proses di DG ini? Metaprograms yang diidentifikasi Leslie Cameron Bandler terus disederhanain Roger Bailey jadi LAB profile, itu sebenarnya adalah pola-pola khas dari cara kita ngelakuin deletion, distortion, sama generalization tadi. Pola khasnya ya? Iya, mereka itu kayak filter yang lebih spesifik lagi, yang nentuin kemana perhatian kita otomatis ngarah dalam situasi tertentu. Misalnya nih, apakah kita lebih fokus ke masalahnya atau ke solusinya? Apakah kita lebih semangat karena ngejar tujuan atau karena mau ngehindarin masalah? Apakah kita mikirnya jangka pendek atau jangka panjang? Nah, LAB profile ini bantu kita ngenalin pola-pola ini di diri kita dan orang lain. Nah, ini penting nih. Apa pola LAB profile ini kayak cap permanen gitu? Sekali kita ketahuan polanya prosedural, ya udah selamanya bakal gitu terus. Sama sekali enggak. Dan ini bedanya LAB profile sama banyak tes kepribadian lain. Pola LAB profile itu bukan deskripsi kepribadian yang kaku, yang nempel terus. Terus apa dong? Anggap aja ini kayak laporan status. Laporan tentang gimana seseorang cenderung mikir, termotivasi, dan bertindak dalam konteks tertentu. Spesifik di situasi itu. Oh, jadi tergantung situasi ya? Banget. Perilaku kita kan fleksibel banget. Cara Anda motivasi diri pas kerja, mungkin beda sama cara Anda motivasi diri pas milih tempat liburan, iya kan? Iya juga ya. Cara Anda ngolah info pas belajar hal baru, mungkin beda sama pas ngejelasin sesuatu yang udah Anda kuasai banget. Jadi, LAB profile itu lihat pola dalam konteks,
bukan ngasih label permanen. Oke, ini melegakan sih. Jadi bukan soal ngotak-ngotakin orang lagi ya, fokusnya di pola pada situasi tertentu. Ini nyambung juga ke konsep realitas tadi ya, bahwa LAB profile ini nggak ngukur dunia luar, tapi peta di dalam kepala kita. Tepat sekali. Karena kita semua punya filter DDG yang unik itu, LAB profile itu kerjanya di level model dunia seseorang. Persepsi dan interpretasi subjektifnya dia, bukan di realitas objektif di luar sana. Jadi pas kita pakai LAB profile, kita itu lagi nyoba memahami peta orang lain. Bukan nilai petanya benar atau salah menurut peta kita. Fokusnya, ya memahami cara pandang unik mereka itu. Lalu gimana pemahaman soal peta ini bisa bantu komunikasi kita jadi lebih efektif gitu? Apa untungnya buat kita sehari-hari? Bayangin gini deh, Anda coba ngobrol sama orang yang bahasanya beda banget sama Anda. Mungkin logatnya kental banget, atau pakai istilah yang asing buat Anda. Anda kan harus kerja keras nerjemahin di kepala, ya kan? Iya, capek juga lama-lama. Energi habis buat itu. Nah, sebaliknya nih, kalau ada orang ngomong pakai kata-kata, gaya kalimat atau fokus perhatian yang klik banget sama cara Anda mikir, pesannya kan langsung masuk aja gitu, tanpa hambatan. Oh iya, rasanya gampang banget dipahaminya ya. Betul, nyaman didengarnya. Nah, inilah kekuatannya kalau kita pakai pola bahasa dan perilaku yang sesuai sama LAB profile orang lain. Kita seolah-olah ngomong pakai bahasa ibu pikiran mereka. Jadi kita bisa kayak minjem bahasa mereka gitu, biar pesan kita lebih gampang diterima? Tepat, bukan manipulasi ya, tapi penyesuaian. Anda nyampein pesan yang sama, tapi pakai bungkus yang paling gampang dicerna sama sistem pemrosesan informasi dan motivasi mereka. Oke. Dampaknya bisa luar biasa loh, karena langsung nyentuh preferensi personal mereka. Anda nggak maksa mereka mikir pakai cara Anda, tapi Anda nemuin mereka di wilayah mereka. Makanya buku ini judulnya Words That Change Minds. Kata-kata yang pas, yang sesuai sama pola seseorang, itu beneran punya kekuatan buat memengaruhi cara mereka mikir dan ngerespon. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita gali dari bagian awal buku ini. Jadi intinya komunikasi itu rumit, bukan cuma soal beda pendapat, tapi karena kita semua punya kacamata atau filter unik, hasil dari deletion, distortion, generalization, yang bikin model dunia kita beda-beda. Betul. Terus LAB Profile ini muncul sebagai alat praktis buat mulai ngebaca filter ini. Caranya bukan nebak-nebak, tapi merhatiin gimana orang ngomong dan berperilaku, bukan cuma apa isinya. Iya, fokus di bagaimananya. Dan yang penting nih, ini bukan soal ngasih label permanen ke orang, tapi ngertiin pola motivasi dan cara ngolah info mereka dalam konteks tertentu. Pemahaman ini yang jadi kunci buat komunikasi lebih efektif dan ya ngurangin salah paham lah. Gitu ya kira-kira? Anda ngerangkumnya bagus banget. Pemahaman soal peta internal orang lain ini jadi fondasi penting buat bangun jembatan komunikasi yang lebih kuat. Nah, sebelum kita tutup nih penelusuran kali ini, ada satu pemikiran penutup yang menarik dari Anda katanya. Iya nih, ini mungkin sesuatu buat Anda renungkan ya. Mengingat kita semua punya filter unik ini, DDG tadi, seberapa sering sih kesalahpahaman kita yang paling gede itu? Bukan cuma soal isi omongannya, tapi lebih dalam lagi, datangnya dari asumsi kita yang keliru. Asumsi apa tuh? Asumsi bahwa orang lain itu ngolah informasi, termotivasi, dan ngelihat dunia itu persis kayak kita. Kita sering lupa kalau kacamata mereka itu beda. Oh iya ya, kita sering nganggap orang lain sama kayak kita. Nah, coba deh, nanti ambil waktu sebentar, pikirin. Kira-kira apa ya satu pola komunikasi Anda sendiri yang paling sering muncul tanpa sadar? Mungkin cara Anda mulai presentasi, cara Anda jawab pertanyaan sulit, atau jenis kata-kata tertentu yang sering Anda pakai. Pola saya sendiri ya? Iya, terus coba renungkan gimana pola itu mungkin selama ini ngaruh ke interaksi Anda sama orang lain, baik positif maupun negatif. Ngenalin pola sendiri ini, itu bisa jadi langkah awal yang, wah, dahsyat banget sih, buat komunikasi yang lebih sadar dan lebih ngena. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan itu. Makasih banyak ya udah nemenin kita semua dalam penelusuran mendalam tentang dasar-dasar LAB Profile dari Words That Change Minds ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini bikin Anda makin penasaran buat belajar lebih lanjut. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.